kan bahwa kematian baginda Muhammad itu ditunda dalam tanda kutip dalam waktu 3 hari karena wujud kecintaan kah, atau karena memang ada faktor politis yang hingga sahabat-sahabat Nabi menunda untuk menguburkan beliau? Baginda Rasulullah Muhammad SAW, jasadnya itu tetap suci, tidak berubah dan tidak ditimpa kerusakan. Diriwayatkan kemudian oleh Bukhari di sahihnya nomor 3697 dari Siti Aisyah. Di situ dikisahkan bahwa wafatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengatakan Abu Bakar datang membuka penutup wajah Rasulullah dan berkata, demi ayah dan ibuku, sungguh engkau tetap harum sewaktu hidup maupun mati. Ya, sampai di penghujung hadis itu jelas sekali dikatakan. Saya tadi membuka hadis yang dikasih sama Zuma itu di dalam Sahih Bukhari 3667, itu kok isinya malah jenggot Abu Jahal isinya. Kamu kasih data yang betul dong, masa reputasinya udah internasional begini ngasih data ngawur-ngawur gitu. Tadi kalau saya tadi salah menyebutkan data, mungkin saya keliru ya, saya hilap. Nanti coba saya akan mencarikan Anda hadis yang berkaitan dengan hal yang saya sebutkan tadi. Iya, yang saya maksud itu, sorry ya, di hadis riwayat Ahmad Musnad 4187. Sorry. Nah itu udah dibenerin, perkara gitu doang rewel banget. Ya waktu gue hilang berapa tuh? 30 detik waktu gue hilang. Ini lawak atau gimana ya? Tadi jenggot Abu Jahal ini lagi dibuka ya, isinya malah jangan berbicara malam kecuali pada 2 orang. Coba di mute, di pause sebentar, saya buka nih. Ini sebetulnya gimana sih? Nih, tadi yang nyuruh buka Ustadz Ahmad 4187 ini siapa? Ya, 4187 ya. Wasallam, beliau bersabda tidak boleh bicara malam kecuali pada 2 orang atau salah satu dari 2 orang. Maksudnya apa ini? Ya, gak jelas. Udah, wajar sih, namanya juga masih Islam ya. Salam Elechem Bishem Yeshua Hamasiah. Selalu masih sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang mengenai diskusi Bang Edwin atau Profesor Dr. Metatron ya, teman-teman sekalian, bersama dengan si Juma ya. Pada waktu itu Pak Metatron menanyakan ya tentang kematian daripada nabinya si Bang Juma. Di mana teman-teman sekalian, menurut Bang Metatron, kenapa sampai 3 hari itu baru dikuburkan? Ya itu karena apa? Lalu teman-teman sudah melihat tadi bagaimana kemudian Juma itu mengutip hadis, mengutip ini, mengutip itu, dan setelah sudah dicek oleh Profesor Metatron, itu ternyata salah dan tidak sesuai dengan data ya. Jadi sebenarnya di sini saja kita sudah melihat bagaimana kualitasnya si Juma. Nah akhirnya teman-teman sekalian ada berita beredar ya, apakah berdasarkan video ini ya, karena mereka tidak bisa membantah, tidak bisa melawan dari argumentasi Bang Edwin ini, akhirnya apa? Mereka main laporkan ya. Mereka melaporkan ada Bang Edwin, kemudian ada sang debater dan yang lain-lainnya. Bahkan saat ini kita lihat juga pun sang debater ya, dia privat semua video-videonya gara-gara itu teman-teman sekalian ya, karena tentu mereka cari-cari kesalahan ya. Nah teman-teman sekalian, seperti apa berita pelaporan ini? Mari kita langsung saja cek berikut ini. Oke teman-teman sekalian, inilah pelaporannya teman-teman ya. Kita sudah lihat di sini di liputan 6 ya, Jawa Timur ini ya, dengan judul di sini Nabi Muhammad dituduh jinah. Gempa ya, organisasi gempa ya, laporkan TikToker Profesor Dr. Metatron ke Polda Jatim ya. Ya kita lihat teman-teman sekalian ya, puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti penistaan agama melaporkan nama TikTok Profesor Dr. Metatron LCMA ke unit di Treskrimsus Polda Jatim ya. Nah ini teman-teman sekalian, kita baca ya, liputan 6.com Surabaya. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti penistaan agama melaporkan nama TikTok Profesor Dr. Metatron LCMA ke unit siber di Rektorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Jawa Timur.
Laporan itu terkait dugaan tindak pidana penistaan agama Islam dan penyebaran kebencian terhadap kitab suci Al-Quran. Ya, menurut Basori Alwi, dirinya tidak hanya melaporkan nama akun TikTok Profesor Dr. Metatron LCMA, namun juga melaporkan 3 nama kanal YouTube yang menjadi sarana dalam penyampaian narasi penistaan agama Islam ini. Ya, dan ujaran kebencian terhadap kitab suci Al-Quran, yakni masing-masing bernama kanal YouTube Suara Kebenaran, Bless Me God, dan Sang Debaters. Ya, jadi akun YouTube teman-teman sekalian. Ya, akun YouTube. Jadi yang dilaporkan ini adalah Bang Edwin ya, Profesor Dr. Metatron, tetapi ada 3 akun yang menyebarkan itu dan juga diberikan laporan polisi. Kalau melihat tayangan video dari kanal YouTube Suara Kebenaran, Bless Me God, dan Sang Debaters, terlapor ini benar-benar ada niat jahat dengan membawa kitab suci Al-Quran sambil memelintir arti maupun tafsir isi Al-Quran. Ujar pemuda aktivis GP Ansor PAC Wonokolo, Surabaya ini di Polda Jatim, Kamis malam 7 November 2024. Alwin menambahkan selain itu TikTokers Profesor Dr. Metatron LCMA tersebut juga beberapa kali melontarkan kalimat dengan tuduhan dan fitnah serius kepada Nabi Muhammad SAW. Narasi mereka begitu melukai saya sebagai umat Islam karena Nabi Muhammad dituduh dan difitnah berzina dengan pembantunya, berbuat asusila dan punya grup WhatsApp dengan Allah ucapnya ya. Bukti-bukti sementara itu penasihat hukum pelapor Mahrus juga telah melampirkan bukti-bukti penguat sebagai dasar pelaporan seperti rekaman video, print out nama channel YouTube dan nama akun TikTok Profesor Dr. Metatron LCMA. Bukti-bukti semua sudah kita lampirkan dan bahkan bukti yang mengarah ke nama seseorang yang diduga berinisial EH sudah kita serahkan ke penyidik, ujar Mahrus. Mahrus menambahkan dasar hukum pelaporan kliennya tersebut karena ada aturan hukum positif negara kita yang dilanggar. Pelaporan ini dasarnya sudah jelas, yaitu pelanggaran atas Undang-Undang PNPS nomor 2 tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan penodaan agama KUHP pasal 156A dan pasal 45A ayat 2, Junto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang ITE 2024, ucap pengacara lulusan pasca sarjana Ubhara Surabaya ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, inilah pelaporan yang mereka lakukan kepada kepada pihak kepolisian. Ya, mereka laporkan Profesor Dr. Metatron ini ya ke Jatim ya, Jawa Timur, diduga penistaan itu. Ya, teman-teman sekalian, kalau mereka tersinggung, di sini saya melihat tadi itu pelapor itu tersinggung karena dituduh Muhammad itu berzina dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan ustadz-ustadz yang menuduhkan Tuhan Yesus Kristus itu digantung di pohon, ya kan? Tuhan Yesus Kristus dituduh menikah, berpoligami, istri-istri Yesus belum tumbuh buah dadanya, ya kan? Lalu dituduh lagi teman-teman sekalian Yesus itu mencuri keledai, ya. Dan masih banyak lagi hujatan-hujatan, ya. Tidak sempat cukur rambut pada ulang tahun di bulan Desember, ya. Kemudian seperti yang dilakukan oleh misalnya Ipung Atria membandingkan Alkitab gitu ya, melecehkan Alkitab di pengajian-pengajian ya. Bagaimana dengan itu? Begitu ya. Jadi kalau bicara tentang penistaan ini sebenarnya dari pihak mereka lah yang lebih duluan teman-teman sekalian ya. Karena kekristenan duluan ada. Baru mereka ada di akhir abad ke-6 ya. Lalu mereka ya melontarkan serangan-serangan terhadap kekristenan. Alkitab sudah palsu ya. Kemudian orang Kristen itu sudah merubah-rubah kitabnya sehingga tidak ada lagi nama nabi mereka di situ. Lalu mereka memakai kitab yang baru ditemukan itu di abad ke-16 yaitu Injil Barnabas. Ya, lalu mereka ini yang Injil asli gitu. Yang palsu itu yang ada sama mereka saat ini itu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Nah, teman-teman sekalian sangat jelas bahwa penistaan-penistaan itu dimulai dari mereka. Ya, maka kita hadir untuk meng-counter itu, untuk menjawab itu. Dan saat ini mereka anggap sebagai penistaan ya. Dan saya tahu teman-teman sekalian bahwa hal ini memang untuk mengimbangi karena Juma, Nora, dan Rifa telah dilaporkan ya sama Ratu Entok yang sudah masuk di sel memang. Baik teman-teman sekalian ya, itulah video yang kita berita yang kita sudah bacakan bersama. Oke, teman-teman sekalian, inilah yang kita sudah lihat pelaporan ini dan ini ada beberapa akun ya, ada juga Suara Kebenaran di sana ya. Dan ini sangat mengerikan sekali teman-teman sekalian. Itu artinya bahwa kita pada akhirnya tidak lagi ada keberanian untuk diskusi-diskusi dengan mereka. Maka secara pribadi saya itu tentu juga dalam hal ini akan mengurangi ya untuk diskusi dua arah ya.
Dan puji Tuhan juga memang saya juga tidak terlalu sering untuk melakukan diskusi-diskusi dua arah. Jadi saya hanya membiarkan mereka untuk bertanya tentang iman kekristenan kita. Jadi saya hanya menggunakan hak jawab ya, seperti juga di YouTube ini, di TV Laskar Kristus, di channel kita ini, kita hanya menggunakan hak-hak jawab kita, mengcounter apa menjadi tuduhan mereka terhadap Kristen, lalu kita meluruskan, kita menjawab itu. Lebih bagus teman-teman sekalian, lebih baik juga dan lebih mulia jika itu yang kita lakukan tanpa harus mengganggu mereka. Karena ternyata teman-teman sekalian, ya setelah saya pelajari, itu baik secara diskusi dua arah maupun juga secara monolog, kita bahas tentang kitab sucinya, nabinya, Tuhannya, ya itu sangat-sangat sensitif, itu sangat-sangat tidak baik, karena mereka tentu saja akan mencari kesalahan di situ dan mereka akan berikan laporan polisi. Nah, oleh karena itu teman sekalian, hendaknya kita tetap tulus seperti merpati ya, dan cerdik seperti ular. Jadi itu berguna cara itu. Makanya saya tidak terlalu suka dengan apologet Kristen yang kemudian menyerang lalu membabi buta dan aduh ngeri cara mereka untuk berdiskusi. Sekalipun itu ada datanya, tapi menurut saya itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, mas sekalian, mari kita menjadi pemberita-pemberita Injil sesuai dengan 1 Petrus 3:15 dan Amanat Agung Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi jangan sampai kita kemudian juga ikut serta di dalamnya untuk menghina dan menistakan agama. Ya, maka teman-teman sekalian, doakan ya semua. Ya, dan kita berharap juga dengan laporan polisi yang sudah dimasukkan oleh Bang Dosma, doakan Bang Dosma teman-teman sekalian, dukung dia dalam doa, keluarganya, karena dia mengalami tekanan karena terus diteror, terus dihujatin, terus di DM, di WhatsApp dan lain sebagainya begitu ya. Maka tentu saja terganggu aktivitas-aktivitas dia. Kita doakan karena tentu saja si Juma, Unirifa dan Nora Aritonang dalam waktu dekat itu akan ada panggilan polisi. Ya, maka kita tetap santai saja, kita ikut prosedur karena memang bukti penistaan itu sudah terkumpul semua. Baik, sekian video kali ini teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam.